Baik, pada kesempatan kali ini saya Oskar Berkat Dahasugian dari program studi kriminologi ingin menyampaikan beberapa hasil dari isi makalah saya yang berjudul Illegal Fishing sebagai kejahatan transnasional organized crime. Nah, kita ketahui sendiri bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana 2/3 wilayahnya adalah perairan laut. Secara geografis, hampir 70% wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, transportasi hingga wisata bahari yang ada di Indonesia. Hingga banyaknya hasil laut yang ada di Indonesia ini membuat ada saja pihak yang menyalahgunakan baik dari individu maupun kelompok. Di sini saya akan mengangkat yang berkaitan dengan kejahatan perikanan, yaitu illegal fishing yang ada di Indonesia. Baik, kita ketahui sendiri bahwasanya kejahatan perikanan itu ya fenomena beragam yang terdiri dari berbagai kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi. Suatu kegiatan penangkapan ikan dinyatakan ilegal apabila dilakukan di dalam wilayah kedaulatan suatu negara pantai namun dilakukan dengan cara yang melanggar peraturan hukum nasional maupun internasional. Seperti menangkap ikan di wilayah kedaulatan Indonesia namun tidak memiliki izin dan bukan pada lokasi yang telah ditentukan. Sebab itu, kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah Z seperti di laut teritorial, laut pedalaman, dan zona tambahan bukanlah pelanggaran, selain tidak melanggar peraturan nasional yang mengatur mengenai penangkapan ikan. Dalam hal peraturan yang dimiliki Indonesia ialah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 50 Men 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing tahun 2012-2016. Adapun penjelasan tentang illegal fishing yaitu 1. Kejahatan perikanan destruktif dapat diterjemahkan menjadi praktek penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau alat atau cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Kemudian nomor 2, kejahatan penggunaan teknologi, penyimpangan teknologi perikanan, yaitu kejahatan yang dilakukan jika seseorang memiliki menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan dan dilarang menggunakannya, semacam LED atau spektrum cahaya yang dihasilkan dari lampu LED itu membuat ikan yang berukuran besar datang untuk memakan kumpulan ikan yang kecil. Ini merupakan kejahatan di mana si pelaku praktik penangkapan ikan ilegal tidak memiliki izin penangkapan di suatu wilayah ataupun otoritas yang bersangkutan, dan segala sesuatu dan kegiatan berhubungan dengan praktik penangkapan ikan dilakukan dengan tidak ada izin atau tidak sesuai dengan izin dari otoritas setempat. Kejahatan perusakan lingkungan termasuk di dalamnya pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya ikan dan lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunakan rekayasa genetik yang membawa dampak negatif, serta menggunakan obat-obat dalam membudidayakan ikan yang menyebabkan praktek penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Itu faktor utamanya adalah karena ikan memang selalu dibutuhkan oleh manusia. Ikan merupakan sumber makanan yang menjadi pilihan hampir seluruh warga dunia, dan sampai saat ini permintaan atas sumber daya ikan adalah tataran global terus meningkat. Dengan demikian tentunya ikan akan semakin berpotensi untuk sulit didapatkan, dan sehingga memperolehnya melalui berbagai aksi pencurian yang menjadi pilihan utama mereka dan lebih murah serta menguntungkan. Padahal besar sumber daya ikan tetap bahkan cenderung berkurang karena lebih diambil terlalu berlebihan. Permasalahan tersebut telah menjadi perhatian organisasi dunia dan regional sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional organized crime yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Adapun illegal fishing sebagai kejahatan transnasional organized crime, yang pertama ialah kelompok penjahat terorganisir. Itu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 ataupun lebih banyak orang dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, baik dari cara kapal yang pengepul yang mengumpulkan hasil tangkapan ikan dari nelayan-nelayan kecil
yang bekerja sama dengan perusahaan yang membeli ikan secara langsung dari nelayan di laut. Akan tetapi, kelompok kriminal terorganisir ini biasanya dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang berasal lebih dari satu negara. Dan kejahatan ini biasanya dilakukan di negara, tetapi memberi dampak di negara yang lain. Penyelesaian sengketa yang terjadi di praktik illegal transshipment yang di laut lepas berdasarkan hukum internasional, yaitu adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa internasional secara hukum ataupun judicial settlement ialah penyelesaian melalui Badan Peradilan Internasional. Mahkamah Internasional merupakan organ yuridis dari Perserikatan Bangsa. Bahwa illegal transshipment bukanlah termasuk dalam sengketa, namun sebagai pelanggaran dalam praktek penangkapan illegal fishing. Dan kedua, negara bendera kapal memiliki yuridis atas kapal di laut lepas, termasuk pula menginvestasi praktek illegal transshipment yang mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, transshipment hanya dapat ditegakkan melalui resolusi PBB dan regional ASEAN. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan terima kasih.